Jadi tujuan ibadah adalah la'alakum tatakun, agar kita ini mencapai derajat takwa. Jadi takwa itu satu derajat. Derajat itu artinya tingkatan, level. Ya, level tertinggi manusia nanti di mata Allah adalah takwa. Jadi selama kita masih hidup di dunia, capai derajat itu. Allah memberikan kita waktu sampai ajal adalah kesempatan untuk bisa mencapai level derajat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh, di situ juga jelas. Wahai orang-orang yang beriman, capailah ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan dulu mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Apa arti Islam? Berserah diri. Jadi Islam itu berserah diri sebanding maknanya dengan ibadah. Ibadah pun artinya berserah diri, mengabdi. Artinya mengikuti aturan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Orangnya disebut abdi atau hamba Allah. Jadi aslama sama dengan abadah. Itu. Jadi jangan dulu mati kecuali kalian sedang berislam. Berislam itu jangan sekedar nama, ya. Yang penting saya sudah Islam, tenang saja, bukan. Itu Islam sebagai nama. Karena kata Rasulullah, sayati zamanun ala ummatin ma minal Islam ila ismuhu. Satu saat nanti kata Nabi, akan datang satu masa kepada umatku, Islam itu tinggal nama saja. Jadi orang cukup dengan beragama yang bernama Islam, merasa cukup. Maka Islam yang dimaksud di dalam Al-Quran harus Islam sebagai makna, bukan sebagai nama. Apa Islam sebagai makna? Yang tadi aslam, itu artinya berserah diri. Jadi kita ini sebelum mati, dalam arti mengisi hidup kita, isi hidup kita dalam keadaan sedang berislam, sedang berserah diri, sedang beribadah. Nah, ibadah ini adalah satu proses mencapai derajat takwa. Jadi mumpung kita masih hidup, masih diberi kesempatan, ayo capai derajat takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu sama dengan berinti kepada takut, ya. Takwa itu sama dengan tunduk patuh, tetapi intinya adalah takut. Itu sudah jadi bahasa Indonesia. Ittaqullah. Ittaqu artinya takutlah kepada Allah. Jadi takwa itu adalah takut kepada Allah. Baik, sekarang manusia ini adalah makhluk penakut atau bukan? Manusia itu makhluk penakut. Kita semua adalah punya rasa takut. Ya, takut itu bukan sesuatu yang jelek, tetapi itu manusiawi. Cuman biasanya manusia itu takutnya, objek yang ditakuti macam-macam. Ada yang takut sangsara, ayah nu takut dagang rugi, ayah, begitu ya. Takut kehilangan keluarga, ada, ya. Takut dibenci orang, kehilangan teman, ada, ya. Dan rata-rata orang itu takut kehilangan nyawa. Itulah, manusia itu makhluk penakut. Memang sudah terbentuk rasa takut di dalam dirinya. Tetapi yang ingin diajarkan oleh Allah itu, seharusnya kita itu, ya, takut kepada Allah itu mengatasi, mengalahkan rasa takut daripada segala yang ada di dunia ini. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kita bertanya sekarang, kan tadi kita ini makhluk penakut, sekarang takut enggak kepada Allah? Ya. Dan itu yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Takut apanya kepada Allah? Karena kita belum lihat Allah, ya takut apa? Takut mukanya, ya, wujudnya, ya. Bukan itu, ya. Jadi di sini untuk bisa takut kepada sesuatu itu kita harus mengenal sesuatu itu, betul tidak? Ya. Jadi jangan-jangan kita belum mengenal Allah secara lebih dalam, makanya kurang takut kepada Allah. Kalau orang yang sudah takut kepada Allah, maka dia akan selalu mawas diri, waspada di dalam berbuat, di dalam bertindak.
Dia tahu bahwa Allah sedang mengawasi diri kita, dan dia tahu ya, bahwa apapun laku perbuatan kita semua ada konsekuensi hukum di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya yang harus kita miliki adalah, supaya ada rasa takut, harus mengenal Allah. Bahasa Arabnya mengenal Allah itu adalah ma'rifatullah. Ya, siapa yang sudah mencapai ma'rifatullah di sini? Apa arti ma'rifatullah? Mengenal Allah. Ma'rifat, arafa, itu artinya kenal. Di mana kita bisa mengenal Allah? Coba. Mengenal Allah, narasumbernya adalah ayat-ayat Allah, Al-Quran. Jadi kenali Allah di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran akan memberikan, menjelaskan siapa Allah. Manusia itu pada umumnya dia hanya tahu Allah sebagai Tuhan Sang Pencipta, sudah saja seperti itu. Ya. Tetapi Al-Quran menjelaskan bukan hanya sebagai Sang Pencipta, tetapi Allah nanti mempunyai kedudukan selain itu. Kedudukan itu disebut istilahnya makom, makom Allah, kedudukan Allah. Jadi pahami Allah bukan wujudnya, bukan rupanya, karena tidak ada informasi tentang itu, tetapi pahami Allah tentang makomnya. Apa itu makom? Kedudukannya. Maka Al-Quran mengajarkan kedudukan Allah. Baik, di sini kita jelaskan kedudukan Allah itu sebagai apa. Ada yang tahu? Berulang-ulang di dalam Al-Quran itu ditegaskan kedudukan Tuhan. Kedudukan Allah adalah Al-Azizul Hakim. Al-Azizul Hakim, Al-Aziz itu artinya yang berkuasa. Al-Hakim artinya yang menetapkan hukum, yang menetapkan kebijakan hukum. Maka Al-Azizul Hakim, dia Allah adalah penguasa yang menetapkan hukum. Sehingga Al-Quran menyampaikan, lillahi mulkus samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah pemilik kerajaan langit dan bumi ini, dan dialah adalah penguasa yang menetapkan hukum. Dari ayat ini kita jadi tahu informasi tentang apa? Kita ini hidup di mana? Lillahi mulku samawati wal ardi. Dialah pemilik kerajaan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi ini adalah kerajaan. Siapa rajanya? Allah. Kedudukannya Al-Azizul Hakim. Jadi dunia ini dimanapun kita berada, ini adalah wilayah hukum Allah. Ya. Jadi dimanapun kita berada, di Indonesia, di luar Indonesia, ya, mau di Amerika, mau di Inggris, mau di Cina, mau di Arab, dimanapun di Afrika, itu semua adalah wilayah hukum Allah. Apa penegasan Al-Quran? Semua berada dalam pengawasan Allah manusia itu. Dan setiap laku perbuatan manusia tidak ada yang bebas dari jerat hukum, konsekuensi hukum Allah. Cuman masalahnya manusia belum diberitahu. Maka para nabi dan rasul menyampaikan peringatan kepada seluruh umat manusia agar manusia diberitahu, kalian itu berada di wilayah hukum Tuhan. Tidak ada yang bisa lepas dari jerat hukum Tuhan. Maka kita ini, hadirin rahimakumullah, di dunia ini punya status hukum. Baik, status hukumnya apa? Tahu nggak? Ada yang tahu? Kullu bani Adam khotoun. Setiap anak Adam itu berdosa. Kita anak Adam bukan? Hah? Jadi yang merasa anak Adam, maka dia status hukumnya adalah khotoun, ya. Apa arti khotoun? Berdosa, ya. Itu perhatikan di sini, karena ini penting sekali. Informasi dari Al-Quran ini punya legalitas, validitas hukum dari Allah, ya, agar kita paham. Ini belum ke masalah puasa. Ini namun hubungannya jeung puasa aja. Karena ini ada kaitan, jelas ada kaitan nanti. Baik, jadi status hukum kita ini adalah masih dalam kondisi khotoun, berdosa. Kalau berdosa berarti mau membiarkan diri dalam dosa? Jangan membiarkan diri dalam dosa, karena dosa akan berujung pada keputusan Tuhan, keputusan Allah. Yang namanya makhluk berdosa akan mendapatkan hukuman, namanya azab dalam istilah bahasa agama, gitu ya. Jadi setiap nabi dan rasul menyampaikan peringatan kepada
kepada kaumnya, kepada bangsanya, andir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Peringatkan kaum kamu wahai para nabi, para rasul, sebelum kepada mereka dijatuhkan sanksi hukum yang pedih dari Allah. Itu. Jadi kita semua adalah makhluk hukum, status hukumnya adalah berdosa. Nah, azab Allah ini akan kita terima nanti. Kapan itu? Ketika hari kebangkitan, ya. Ketika hari kebangkitan, dan apabila Allah sudah memutuskan azab, ini apabila sudah diputuskan, maka hukuman Allah tidak bisa dirubah. Bener loh, ini tidak bisa dirubah. Karena istilahnya nanti adalah keputusan Allah itu namanya itu qada, ya. Qada, tahu qada ya? Dalam rukun iman, qada kasabaraha ke-6. Ya, jadi qada itu kalau dalam istilah bahasa Sunda, ya, leluhur kita mengatakan istilah papasten. Apa itu papasten? Kepastian, ya. Jadi keputusan Allah atau qada itu pasti, ya. Idza qada amron an yaqula lahu kun fayakun. Perhatikan di sini. Ini kepastian Tuhan, ya. Ketika Allah qada amron, dia memutuskan satu perkara, maka dia berkata, dia menegaskan terhadap perkara itu jadi, maka itu pasti jadi. Artinya itu pasti, tidak bisa dirubah lagi. Itu. Jadi harus kita baca tadabbur ayat-ayat Allah agar kita paham makomnya Allah, ya. Jadi kita takut, ya, takut untuk berbuat tidak benar dan lain sebagainya.